Malam teman-teman. Dua orang ya. Oke, aku sambil panggil yang lain dulu aja ya teman-teman ya. Kita tunggu 5 menit kayak biasanya. Oke, terus Deva, Elin, Gasan, Alif, Sik. Gil. Tunggu 5 menit ya, Gil. Sambil nunggu yang lain, Gil. Enak. Rumah aku ada kebun akan jadi ramai teman-teman. Ntar aku sambil persiapan. Ya. Alif. Oke.
Masih kurang 3 orang, tapi nggak apa-apa, kita langsung mulai aja teman-teman ya. Daripada nanti nungguin semuanya datang, malah kita molor ya kan. Aku mulai aja biar nanti yang lain nyusul ya. Oke. Ini. Nah, ini teman-teman, kita masuk ke modul 4 ya. Pelajaran 2. Mungkin apa ya, mostly ada yang bingung. Ya, kenapa kemarin kan yang join nggak banyak ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau bingung tanya aja ya. Jadi kalau minggu kemarin kita kan apa, pakai list sama tapel. Nah, biasanya kalau kita belajar list, tapel itu connect-nya kaitannya sama dictionary sama set. Nah, himpunan. Himpunan ini dictionary. Pasti itu. Kalau teman-teman belajar Python, list tuple biasanya sepaket sama dictionary sama himpunan. Nah, bedanya apa? Kita coba simak pelan-pelan. Oke, ini aku skip. Ya, ini aku skip juga. Oke, aku skip. Ini apa nih? Coba kita pahami seksama. Ini aku punya variabel ya kan? Title, aku input, masukkan judul. Kemudian aku kecilin pakai lower, ya kan? Nah, di sini aku punya books, list ya. Aku bilang list kenapa? Karena kita pakai kurung siku. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu list itu apa, list itu kayak variabel, tapi dia bisa diisi banyak nilai. Nah, contoh nih, ini aku hapus lagi. Ini aku sebut list karena dia satu variabel, tapi dia punya dua value. Nah, nih, jadi yang pertama value-nya the win in the willows, and then the next of the round table. Nah, jadi dia memuat dua nilai dalam satu variabel. Nah, itu kita sebut apa? Kita sebut list. Nah, ini addresses sama. Dia list karena apa? Karena ada kurung sikunya, kurung siku. Nah, ada dua value. Sebenarnya teman-teman nggak mesti dua value, bisa teman-teman isi 3, 4, 5 atau seterusnya. Yang penting di sini poin yang aku jelasin, list itu dia variabel, tapi dia bisa memuat banyak nilai. Kayak gitu. Jadi bedanya sama variabel biasa sama list yaitu sama-sama variabel. Kalau variabel itu cuma bisa memuat satu nilai, kalau list dia bisa diisi banyak nilai. Cukup teman-teman kasih kurung siku aja. Nah, terus ini nanti ada kondisi if title in books, kalau ada buku di books-nya, di list ini, nanti dia checking, ya kan? Checking for I in range line books, ya, line books, panjang dari isi buku. Nah, kalau buku indeksnya itu sama kayak judulnya, berarti lokasi bukunya disebutin dari 10 atau 3. Misal kalau teman-teman isinya the one in the willows, ya kan? Ini addresses I, ya kan? Else buku tidak ditemukan. Jadi kalau teman-teman nggak ngisi ini atau ini, berarti tampilnya nanti buku tidak ditemukan. Ya, aku next lagi. Nah, ini kita bisa pakai dictionary. Nanti typingnya seperti ini. Nah, kalau list kita pakai kurung siku, and then kita tuple, kita pakai kurung yang bulat. Nah, ini dictionary kita pakai kurung kurawal. Nah, bedanya kalau dictionary kita punya key-nya sendiri, kita bikin sendiri sama value, ya kan? Ini key, ini value, ya. Value. Nah, bedanya kayak list, kalau list kan kita pakai indeks, ya kan? 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, kalau di dictionary ini kita pakai key yang kita bisa tulis sendiri sesuai keinginan kita. Nah, nanti dipisahkan dengan sorry, kepencet. Lanjut kemana? Ini. Nah, ini kita pisah pakai ini titik 2. Jadi pemisah antara key value kita kasih titik 2. Itu. Ya, aku lanjut lagi. Title input ya kan, kemudian kita kecilin pakai lower.
if title in books, kalau title-nya title ini ada di books. Nah, berarti kita tampilin lokasi huruf books title, ya kan? Ini key-nya berarti kan dia dapat dari sini key-nya, ya kan? Key-nya nanti value, ya kan? Kayak gitu. Buku tidak ditemukan kalau nggak ada. Ya, next. Nah, kita flashback lagi list, ya kan? Bagi teman-teman yang nggak join, nggak apa-apa. Ini aku just lagi daftar atau list, ya. Aku sebutnya list aja ya. List struktur untuk menyimpan berbagai jenis data dengan cara tertata dengan baik. Ini contoh cara bikinnya. Jadi aku punya variabel result, aku set pakai list, ya. Nanti aku isi value-nya ini, ya kan? 181, 176 dan seterusnya. Nah, masing-masing nilai ini dia kan punya indeks teman-teman sesuai posisinya. Ingat, di Python kita startnya dari 0, indeksnya kita mulai dari 0. Jadi teman-teman jangan heran, ini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Tapi ini max-nya sampai 6. Ya, jadi teman-teman jangan bingung. Datanya ada 7, indeksnya kita sampai 6 saja. Kenapa sampai 6? Karena kita startnya dari 0. Oke. Jadi teman-teman nggak bisa nanti manggil result gini, indeks ke-7 harapannya teman-teman pengen manggil ini nih 165, tapi nggak bisa. Karena apa? Karena emang nggak ada indeks ke-7. Adanya indeks terakhir yaitu yang ke-6. Gitu. Oke, jadi bisa bedain ya antara indeks sama jumlah datanya. Nah, kalau nanti teman-teman lain kan ngitung panjang nih, ya kan? Run result, pasti nanti tampilnya 7 teman-teman. Ya, kenapa? Karena dia ngitung panjang panjang listnya. Isi listnya ada berapa? Nanti tampilnya 7. Tapi kalau teman-teman manggil pakai indeks, maksimumnya 6. Ya, jadi jangan bingung. Selain itu buat banyaknya data, indeks kita mulai dari 0 berarti endingnya sampai 6. Oke. Hasil terbaik result 0 berarti kan ini nanti tampil 181. Nah, hasil terbaik 181. Oh. Oke, ini aku next lagi. Oke, nih tambahkan nama belakang uang ke dalam daftar. Berarti apa tadi? Append ya. Append, kemudian ini remove Peterson, berarti hapus Peterson. Taylor in students. Jadi ngecek Taylor ada nggak di list students. Mengurutkan daftar menurut abjad berarti pakai sort. Nah, kita coba cek. Nah, student append uang. Ya. Jadi nanti bakal nambahin uang ke list, tapi di akhir. Ya, aku bilang di akhir. Kalau nambahin detailnya gimana? Bisa. Kita pakainya nggak append. Seingat aku kita pakainya apa ya? Add kalau nggak salah. Kita pakai add. Nanti butuh 2 parameter. Nah, ini nanti kayak seingat aku kita isi pakai indeks. Seingat aku, tapi coba teman-teman nanti sesuatu di Google. Ya, siapa tahu aku ada salah omong ya kan, salah bicara. Jadi teman-teman sambil cek yang aja apa-apa. Ini buat hapus Peterson ya. Jadi teman-teman nggak perlu sebutin indeksnya ke berapa, Peterson tuh berapa. Aku lupa Peterson di posisi berapa. Nah, teman-teman cukup panggil aja Peterson. Remove aja Petersonnya. Tulis isinya aja, value-nya aja. Ya. Terus ini tadi apa? Apakah nama Tyler ada di dalam students? Kita ceknya kayak gini. Nah, ada nggak sih Tyler in students? Berarti nanti value-nya akan ada 2 kemungkinan. Kalau nggak true ya false. Nah, cocok nih kalau teman-teman pakai di kondisi, pakai if. Ini kalau mau ngurutin sort, ya kan? Default-nya A sampai Z, berarti ascending. Nah, aku lupa gimana harus descending kebalikannya. Jadi Z ke A kayak gitu. Teman-teman bisa sambil browsing sih. Ini marks, biarkan ada daftar. Oke, ini yang pertama kita ngurutin, ya kan, pakai sort. Jadi ini kan acak nih teman-teman, 5 4 5 3 5. Kalau kita pakai sort, nah urut nih, ya kan, ascending, menaik dari yang kecil ke tinggi. Append 5, append 5, nah, tambah angka 5 di bagian terakhir, ya.
or marks 55. Ini juga bisa ya. Marks kan variabel awalnya, kita tambahin 5,5. Nah, bisa kayak gini bisa. For mark in marks, if mark sama dengan 5, kita print marknya. Nah, jadi kita diulangi, ini kan berarti 5 kali ya. Nah, benar. Kita ulang sebanyak 3 kali. Kan ini kalau marksnya kita 5, baru kita tampilin. Ya benar, kalau tampilnya kayak gini. Oke, aku lanjut lagi. Ini split. Nah, jadi misal nih teman-teman nggak mau repot, isinya ngisi angkanya kayak gini, dipisah pakai spasi, separate-nya pakai space, ya kan? Teman-teman cukup tulis split aja kayak gini. Ya. Bisa juga teman-teman split aja ini, nggak perlu pakai isian karena defaultnya emang dia kehitungnya separate-nya space, pemisahnya spasi. Ini aku punya amount tuh, ya kan, 0. Nah, for mark in mark list, maka ini kita bikin sendiri teman-teman. Kita bikin variabel sendiri yang cuma bisa dipakai di dalam sini, ya kan? Marks list. Nah, berarti ambil dari sini yang udah di split, ya. Udah di split per spasi ya gitu, ya kan? Kalau marknya sama dengan tuh, amount-nya kita plusin 1, ya. Jadi nanti tiap kali ketemu angka 2, amount-nya kita plus 1. Ya. Nah, itu sebabnya di sini jumlah di amount-nya tampilnya 1 teman-teman. Kenapa? Karena di sini cuma ada angka 2. 1 aja. Gitu. Oke, aku next lagi. Nah, ini dictionary. Nih, kalau mau bikin dictionary, kalau mau bikin kamus, sama. Kita sebutin variabelnya dulu, ya kan? Kemudian DICT, ya. DICT, empty dictionary ini, ya. Nanti kalau mau ngisi teman-teman, sama kita kasih kurung kurawal. Nah, ini aku geser biar nggak ganggu. Nah, pakai kurung kurawal, ini key-nya, ini value-nya. Ini kebalik. Sorry. Ini kunci, ini nilai. Ini key, ini value. Nah, gitu. Balik ini juga. Oke. Kalau mau dapetin elemen dengan kunci, gampang aja. Nih, teman-teman bikin input aja, and then teman-teman bisa ditampilin books genre. Ya, genre kan dapat dari sini teman-teman, ya kan? Nah, kita bisa pakai genre-nya ke key-nya, entah itu nanti puisi atau dongeng. Jadi nanti kalau puisi, ya kan, kita tampilin the seven seas. Kalau kita ngisinya nanti di sini dongeng, berarti tampilnya the knights of the round table. Oke, aku lanjut lagi. Ini berapa pasangan ada di kamus? Nah, kita bisa tentuin pakai len, ya kan? Kita tentuin pakai len. Bentar ini kok, aduh. Nah, kita tentuin pakai len, ya kan? Ups, sorry. Nah, jawabannya 3 kita pakai len. Kenapa bisa 3? 1, 2, 3. Nah, ada 3. Buat data semua kunci. Tampilin aja dot keys, ya kan? Ini variabelnya. Dot keys. Nanti akan tampil kunci-kuncinya. Ya, kuncinya ya ini. Ini kunci. Key-nya. Kalau ini kita sebutnya value, nilainya. Nah, nih, kalau mau tampilin value-nya, nih, ya kan? 3, 5, 3, 7. Kita tampilin nilai-nilainya. Berapa eksemplar buku yang ada di perpustakaan? Books amount the 3 musketeers, ya kan? Nah, tampillah angka 7. Oke, aku next lagi. Oke, ini aku next. Ini juga sama sih. Jadi ini kalau mau bikin dictionary, nah, ini kita tambahin satu key sama value, ya kan? Key-nya primer, value-nya 18. Books Atlas of the World 5, ya kan? Equals 5. Nambah pasangan sama kunci. Jadi kalau teman-teman mau nambahin lagi di dalam dictionary,
cukup tulis kayak gini aja ya kan. Ini variabelnya, ini dictionary-nya. Dictionary-nya, ini key-nya, ini value-nya. Kalau mau nambahin datanya. Nampilin seperti biasa, nggak ada perbedaan. Ini checking, ya kan. Ada nggak there's no queen in books? Ada nggak there's no queen di buku? Mr. Berarti Pak, nanti auto hasilnya tulis sama false gitu ya. Ya, aku next lagi. Oh, gimana? ini kalau kita mau ini hapus dictionary bagaimana kalau kita mau hapus? Gimana? Kayak remove lah, kayak nge-remove pasangan. Oh, kalau mau hapus dictionary-nya. Kayak atau ya bisa itu, dan juga nih kalau ngedit bagaimana? Kalau misalnya kita mau ganti keys-nya itu nilainya jadi apa gitu. Kalau ngedit sama kayak gini, ya kan? Cukup teman-teman panggil aja. Bisa nih, teman-teman udah ngeset primer 18 ya kan. Kalau mau edit isinya jadi 19, panggil aja ini books primer sama dengan 5 ini contohnya kayak gitu. Kalau mau Oh, ganti value-nya oke. kayak Kalau gitu. hapus, Kalau hapus eh, aku agak-agak lupa. Coba nanti di belakang ada nggak sih? Kalau enggak remove kayaknya ya. Remove kalau enggak pop POOP kalau nggak salah. Aku ada PO. lupa. Ini ada orang yang program Python ngilangin Hmm. dictionary namanya POP. POP, O-nya satu kalau nggak salah. Aduh, bro. Oke, pikir ini malah POP lagi. Iya, aku lupa. Bentar, coba aku sambil itu ya. Ini aku escape. Aku cari di Google. Eh, remove dictionary Python. Nih ya. Nah, kan pakai pub, POP. Ah, ini POP. Nah, thisdict.pub. Nah, ini nama key-nya. Gitu. Gitu, Rehan. Oh, wow. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Nggak apa-apa. Aman ya? Ya, aku next lagi. Oops, sorry. Nah, ini. Nih, contoh nih aku punya dictionary ya kan. Books isinya ini ada berapa? Satu, dua, tiga. Ya. Ada tiga data. Print in stock book keys. Nah, udah bisa bayangin nih, berarti kan book dot keys. Berarti akan apa? Tiga ya kan? In stock tiga. Book dot keys tiga. This input masukkan judul buku yang diinginkan. If this in books, nah, kalau ada di dalam books ini, nanti ditinggalkan books with. Nah, with kan berarti dapat dari sini. Nah, kalau nanti teman-teman isinya key, berarti kan tampilnya 6. Kalau teman-teman isinya Treasure Island, berarti tampilnya 4. Bisa bayangin lah. Ya, karena kan kalau dictionary kita pakai key-nya bukan nomor, tapi nama ini dictionary. Ya, jadi jangan bingung teman-teman. Kalau ada statement kayak gini, ya. Else buku tidak ditemukan. Next lagi, ini apa ini? Coba kita pahami pelan-pelan. Ini tadi udah install, oke. Input kayak biasanya aman. If wish in book, kalau ada wish di dalam book, ditinggalkan salinan. Take input, oke. Kalau iya, berarti book wish minus 1. Book wish, oke. Berarti misalnya teman-teman isinya Kim, ya kan? Ini kan 6, berarti kita minus 1, berarti nanti jadinya 5. Kayak gitu. Kalau teman-teman misal isinya tadi Treasure Island 4, berarti minus 1, 3. Ya kan? Ini ada bawahnya else, tapi nggak kelihatan di aku. Nah, oh ini nih. Else buku ya temukan. Oke. Ini, nah, ini contoh. Nah, ini dapetin value-nya ya. Tinggal tulis saja variabelnya ini, key-nya, ya kan? Kalau mau dapetin value-nya. Print books berarti cetak semua dictionary-nya. Tetap nanti kalau dicetak tabelnya agak itu sih, agak aneh. Jadi ada kayak kurung awal, ada key, ada value-nya. Nanti penghubung lagi koma, key, titik 2 value ya. Kalau kita tampilin
Oh ini bookies ya. Oh ini ya books. Kalau ini kan kita tampilin key-nya aja, ini value-nya aja. Ini ngitung panjangnya, panjang dictionary-nya ada berapa data. Oke, aku next lagi. Nah, jadi kalau teman-teman typing-nya kayak tadi, misal nih, nah teman-teman bisa typing kayak gini bisa, boleh, boleh ya. Cuma sometimes nanti kalau teman-teman isinya ada banyak dictionary, apa yang nggak jelimet kalau apa kalau menyamping terus. Jadi teman-teman bisa tulisnya kayak gini. It's okay. Nih kayak gini. Jadi teman-teman bisa enter ke bawah kayak gini biar tetap bisa dibaca gitu teman-teman ya kan. Nih di enter key value, jangan lupa komanya, key value, jangan lupa komanya, key value, koma, key value. Oke. Jangan lupa juga kurung kurawal akhirnya. Ini startnya. Tapi kadang ada yang tulis kurung tutupnya di bawahnya, gitu. Jadi emang di tengah-tengahnya cukup key value-nya aja biar teman-teman bisa dibaca gitu programnya. Ini print salah satu dari Landbooks ya. Berarti 4 buku. Genre, oke, book.keys, key-nya apa aja. Dimasukin ke genre, print genre, oke, genre, input masukkan genre, lower. Kita kecilin ya. If genre in books kalau ada direkomendasikan. Ya. Jadi kalau teman-teman isinya detektif, berarti disarankan Sherlock Holmes ya. Kalau di apa teman-teman isinya fiksi, berarti direkomendasikan Harry Potter. Kayak gitu. Ya aku next lagi. Nih, nah ini ada juga. Nah, kita bisa pakai del. Nih. Di samping tadi ada pop ya. Di samping tadi bisa pakai pop, bisa pakai del. Nah, nggak perlu disebutin value-nya, cukup key-nya aja. Ya. Kalau mau hapus, cukup key-nya aja, nggak perlu disebutin value-nya. Siapa tahu teman-teman lupa value-nya, ya kan? Cukup ditulis key-nya aja, nggak apa-apa. Books horror ini menambahkan pasangan yang takut. Ya, ini nambahin data, ya kan? Nambahin kayak apa gitu. Ini aman juga ya. Ini book sudah. Ini line panjang oke udah, key udah, genre lower, genre in books kalau ada direkomendasikan. Genre oke udah tadi. Genre tidak ditemukan, masukkan buku apapun dari genre ini. Nah ini. Berarti tadi ini kan udah aku jelasin ya kan. Kita pergi ke bawah di sini. Aduh ini kok nggak bisa. Oke. Nih, kalau kita masuk ke kondisi else, ini aku punya variable title, ya kan? Dia minta inputan, genre tidak ditemukan, masukkan buku apapun dari genre ini. Ya. Jadi kita disuruh input title, ya kan? Kemudian kita bikin genre lagi. Genre berarti kan kita ambilnya dari sini, ya kan? Jadi kita bikin buku baru, title-nya juga kita masukin sendiri. Ya, daftar direkomendasikan telah diperbarui. Tampilin buku. Jadi dia nanti ngeprint lagi, ya kan? Ngeprint lagi dengan data baru yang udah kita masukin. Nah, ini kan kita tambahin it. Kengerian. Jadi kita masukin kengerian, genre-nya, title-nya it. Oke. Aku lanjut lagi. Oke. Nah, tadi udah apa namanya? Dictionary, sekarang kita masuk ke set. Set itu kayak himpunan teman-teman. Ini dictionary masih sama. Oke. Nah, jadi kenapa ada set teman-teman? Nih, kita bermula dari dictionary ini, ya kan? Kalau tadi aku ambil daftar penulisnya aja, ini kan The Man Who Would Be King, R. Kipling, J. Venre, R. Kipling lagi, W. Faulkner, ya kan? Nah, jadi datanya double-double. Kalau teman-teman mau nampilin kayak gini, nah, kalau mau teman-teman mau nampilin datanya aja, nanti kan ini double nih, ya kan? Nah, apa gak bingung teman-teman, ya kan? Tampilnya double-double kayak gini. Nah, ini yang melatar belakangi adanya set himpunan. Kalau teman-teman pernah baca himpunan di matematika, ya kan? Ya. Himpunan di matematika kan sama, ada kurung kurawal, ya. Sama. Jadi dia
typingnya sama kayak dictionary, cuma dia nggak key value. Dia cuma value aja. Dan dia nggak ada urutan data. Jadi teman-teman nggak bisa tampilin ini dua itu ada di nama berapa, indeks berapa, nggak bisa. Ya. Karena himpunan sifatnya kayak apa ya? Ya kelompok itulah. Teman-teman pernah baca diagram Venn ya di matematika, ya kan? Nanti ada angka berapa di sini di A sama di B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini berarti kan nggak ada urutannya teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa panggil indeks ini ke berapa, itu ke berapa, nggak bisa. Ya. Aku pengen tahu ini indeks berapa, nggak bisa. Ya, di set kita nggak bisa, cuma bisa nyimpen data aja. Ya, print numbers, cetak semua isi himpunan, lain ngitung panjangnya, banyak data maksud aku, banyak data. My list ini bikin list ya kan, numbers set my list, ya. Set my list. Jadi kita convert dari my list ke set. Nah, pas kita tampilin ya sama aja sih sebenarnya sama. Oh ini sorry. Maksud aku gini. Nah ini kan datanya double nih teman-teman ya kan. Ada residensi data, ada double data. Nah kalau kita pakai set dia dirangkum, ya dirangkum yang double-double dihilangin, ya kayak gitu aja. Nah, ini solusi optimal kita bisa pakai set supaya tampilnya satu-satu per item. Nah, sama ada irisan, ada selisih, ada gabungan, sama kayak matematika. Kalau teman-teman pernah belajar diagram Venn tadi, irisan berarti kan nanti yang diambil yang tengahnya aja. Kalau union, gabungan berarti semuanya. Kalau selisih, misalnya ini A sama B, teman-teman disuruh nampilin amin B, nah, berarti kan cukup yang ini aja. Nah, B min A berarti nanti yang ini aja. Kalau B min A, sifatnya sama kayak matematika. And also influence. Gimana Rian? Mau tanya? Hah? Oh, enggak, maaf. Lupa Enggak, nanya. oke. Santai Rian. Oke, ini aku skip. Ini set, ya kan, bikin himpunan value. Oke, aman deh. Oke, sip. Oke, teman-teman udah selesai, berarti kita bisa start. Bentar, aku buka dulu soalnya. Oh, udah kebuka ya. Oke. Jadi teman-teman bisa langsung mulai aja. Oh, bentar, belum. Nah, 42. 4 lesson 2. Ini berarti nomor 5, teman-teman. Ini struktur data nomor 5 lesson 2. Oke. Ini aku stop share. Teman-teman coba share screen lagi. Screen lagi. Coba share screen. Langsung start aja teman-teman. Nggak apa-apa. Udah aku set. Oke, Rehan. Yang lain? Oke, Alif, Kak. Caroline, oke. Hasan, oke. Rehan, Elin, Caroline, Akil, Alif, Hasan.
Ini Alif sinyal ya? Iya, Sir. Oke, oke, oke. Nomor satu pada bingung teman-teman? Aku rasa iya. Kayaknya karena kemarin banyak yang nggak hadir. Nah, ntar saya nomor satu. Ada 4 jadi cinta. Bentar aku kirim via Zoom chat. Udah teman-teman coba buka nomor satu. Oh, nomor satu. Buka chat Zoom. Kalau mau ngecek nggak apa-apa. Is okay. Eh, Yang udah sampai nomor 2 coba sampai dipahami. Jadi bikin dictionary-nya kayak gitu. Dikasih kurung awal, key value, ya kan? Di next aja deh ya. Ada kendala. Pagar buat komen kalau teman-teman lupa aku ingetin lagi. Jadi itu buat notes teman-teman kalau misalnya teman-teman lupa itu dipakai buat apa. Shannon kalau mau share screen masih ngeheng kak? Nggak apa-apa sih. Jadi nggak apa-apa Shannon. It's okay. Yang penting nanti apa Shannon kalau ada kendala WA aja nggak apa-apa, lewat chat nggak apa-apa juga. Oh iya kak saya isi dasar dulu kan. Oh iya, aku sampai ingat deh. It's okay, Shannon. Kalau misalnya tadi aku salah ngomong add nggak bisa, pakai append aja teman-teman. Seingat aku kalau nggak append memang pakai add sih. Aku rada lupa. Nah, bisa pakai append aja Caroline. APPEND. Mm-mm. Kalau buat list kayaknya ya. Kalau append kurungnya bukan kurung kurawal.
Aku kok lupa sih. Kalau nggak kurung kurung siku kalau bulat berarti bulat bulat bulat. Kurung yang bulat. Kurung yang bulat sen apa kok sen sih? Caroline. Tapi cuma bisa satu seingat aku sih. Seingat aku cuma bisa satu. Masih nggak bisa? Nah, dictionary object. Oh, oke oke oke, I see I see. Kalau mau nambahin tadi apa nama variabelnya kurung key-nya sama dengan value-nya ya. Jadi nggak perlu pakai append, nggak perlu pakai add, nggak perlu. Itu kalau kita pakai kalau list. Nah, jadi itu Caroline books ya kan. Sama dengannya yaitu hapus sama dengan yang pertama. Nah, itu hapus saja Caroline. Nah, sip. Ya, coba aku lihat yang lain. Aman nggak ya? Lip, di tempat kamu hujan, Lip? Iya, Sir. Oh, pantas. Gak usah sedih ya, Lip. Gak usah sedih ya. Tenang aja. Nanti kalau telat, biasanya kan aku sekarang share itu kan recording, nggak apa-apa. Kayak gitu, kill. Mhm. Kalau mau nambahin itu kan, nambahin dictionary kayak gitu. Benar. Oke, lanjut. Lanjut, kill. Itu ceritanya nambahin dictionary Devoy sama Dimas kill. Ceritanya nambahin dua list terus hapus dua list. Ceritanya nambahin dua dictionary sama hapus satu dictionary. Ya. Nambahin dictionary Devoy sama Dimas. Terus yang king dihapus. Itu dapat kata-kata Kipling dari mana sih? Devoy-nya J-nya gede gitu. Devoy-nya J-nya gede. Ah, oke. Itu dapat kata-kata Kipling dari mana sih? Coba sambil baca soalnya gitu. Sambil baca soalnya gitu. Nah itu loh, Devoy sama di apa? The Adventures of Robinson Crusoe. Nah, itu kamu copy, ya kan?
Nah, itu ada kelebihan spasi gitu. Kelebihan spasinya kamu hapus. Nah, sip. Oke, next. Tambahin Dimas gitu. Kurang stabil kayaknya wifi saya, jadi nggak bisa masuk yes, nggak apa-apa gitu. Ya, santai aja. Nanti kalau tahu juga apa, dicoba sendiri besok juga nggak apa-apa. Ada recording, ada nomor aku. Kalau bingung ya aja. Remove-nya pakai gel gitu. Gel, gel spasi books. Gel spasi books sama dengannya hapus. Gel, spasinya satu aja gitu. Spasinya satu aja. Gel spasi, nah, books. King, kayaknya gede, ya. Kayaknya gede ngikutin, ya. Kingnya aja gitu. Nggak usah dikasih it, nggak usah. Nggak usah dikasih it. Nah, udah gitu aja. Kalau hapus cukup kingnya aja. Sip, oke Gil. Udah mulai gak paham nih Gil. Yuk lanjut. Next level Gil. Itu dicoba aja diketik Gil kalau kamu bingung. Hmm. Itu programnya nggak dikasih lower, jadi K gede sama K kecil pengaruh gitu. Coba kamu kipling tapi kayaknya gede. Nanti ketemu nggak? Nah, kan ketemu. Nah, ya kan? Nah, sekarang coba coba Agil ketik yang selain tiga tiga dictionary itu. Oke. Nah, kalau nggak ada nanti disuruh input, ya kan? Ingin menambahkan? Nah, coba kamu tambahin. Tambahin aja ya nggak input segitu juga gitu. Maksudnya kamu nambahin kayak keterangan apa penulis apa Inggris ya kan, penulis film Harry Potter atau apa, ngetiknya biasa aja nggak usah pakai kutip-kutipan. Nah, oke. Nah, pas kamu enter
Ya, oke, dipanjangin nggak apa-apa. Terserah Agil. Yang penting nanti Agil tahu alur. Pak, Yes, Rehan. ini perasaannya aku yang bagian aku kodenya apa sih yang kurang? Seharusnya udah tepat kan kayak gini. Hmm, itu emang camus dari soalnya, camus itu. Iya, ini. Oh iya, camus. Nama belakang penulis. If name in authors, print biography. Authors, name, oke. Else, pendapat, input, ingin menambahkan, authors name, pendapat, print, tanggapan diterima. Hmm. Coba, Rehan, itu kan ada apa namanya demonya. Coba kamu demo input penulis yang nggak ada di dictionary. Coba tampilnya apa? Nah, misal kamu tulis apa? Apa? Ajak ya. Nah, Iya. coba kamu kasih keterangan misal dia apa? Pemain sinetron lah atau apalah. Misalnya. Oh, cukup kayak gitu ya, tanggapan diterima ya. Iya. Hmm, bentar. Input nama belakang. Bentar. If name in authors. Ingin menambahkan. Bentar. Kalau di sini itu ternyata ada iya itu. Ingin Gimana? ketika ingin menambahkan harusnya diisi iya kayak gitu. Kalau di Oke. kuncinya nih ternyata aku baru tahu. Ini hak sadaya. Coba kamu apa iya apakah tampilnya? Ini. Coba di demonya kamu kan ini ajak ya kan? Ingin menambahkan Hmm. iya. Nah, Ah. ternyata ada itu Oh. aku baru tahu. Oh. Oke, Kenapa coba nggak coba. dikasih self? Oke, baiklah. That's why. I thought like kok kayak gini nggak bikin masuk akal. Tapi ya lah. So ini ya. Terima kasih Pak. Ntar aku coba. Oke. Sorry aku baru ingat. Biografi. Biografi penulis. Hmm. What? Oh, wait. Ah, Gak usah panjang-panjang, Gil.
Ini nggak pelajaran mengarang bahasa Indonesia loh. Sekalimat aja udah cukup. Aman Gil, kalau bingung tanya aja Gil. Jadi orang lebih tampilannya kayak gitu. Itu kalau kamu play gak ada apa-apanya kan, baru dictionary-nya aja, belum ada programnya. Nah, pelan-pelan mulai dari atas gitu. Tampilin apa tadi? Pelan-pelan gitu. Tampilin tulisan nama belakang penulis itu loh. Bisa kan Gil? Berarti yang pertama kamu bikin input nama belakang penulis dari atas. Kamu bikin input nama belakang penulis. Diisi ya dulu itu Gil. Gak apa-apa, Lid, gak apa-apa. Gak apa-apa, Lid, gak usah sedih. Siap bikin programnya apa? Enggak, Gil. Fokus bikin programnya, Gil. Ini bukan pelajaran bahasa Indonesia mengarang indah. Gimana, Shenan? Enggak jadi? Oke.
Dan mulai dari bikin inputannya Gil. Mulai dari bikin inputnya Gil. Ada kendala? Itu inputan Gil. Itu input bukan print. Ya. Kan kamu ngisi data ya kan. Jangan lupa ditampung di variabel Gil kalau input. Kamu tampung di variabel. Gini Gil, gini Gil. Aku bantu itu. Di sini Gil, kamu bikin variabel bebas. Sebelum jangan dihapus, tambahin aja, tambahin di sebelum input. Di sebelum input kamu tambahin variabel. Nah, variabel bebas kamu mau apa terserah. Oke, authors sama dengan. Nah, oke. Nah, itu input sudah benar. Nah, yang diinput apa? Kamu lihat soalnya. Kamu lihat soalnya. Gila. Nah, ini dari atas, skill. Nah, ini yang kamu inputkan ini nama belakang penulis. Nama belakang penulis. Titik duanya jangan lupa, Gil. Nah, itu lawannya bisa kamu hapus. Lawannya bisa kamu hapus, Gil. Nah, kurungnya. Oke, enter. Nah, berarti kamu kasih if. Bentar, ini variabelnya sama ya. Ini ganti aja, Gil. Ini ganti aja, jangan sama kayak ini, ganti yang lain. Variabelnya bebas, ganti yang lain selain authors. Link, oke. Enggak usah kasih kutip, enggak usah kasih kutip. Kan variabel. If keep link in authors. Authors. In authors. Titik dua. Enter. Nah, kalau ada tampilin apa Gin? Coba kamu ke atas. Coba kamu di sini input yang ada di sini, Gil. Yang ada di sini, yang ada di sini. Yang ada di sini. Nah, kalau ada berarti tampilin ini Gil, ya kan? Sesuai dengan
value-nya. Nah, berarti di sini kamu tinggal print aja, ya kan? Jangan ini di copy, jangan di copy. Ya. Ini kamu tampilin value-nya. Ya, coba jangan di copy Gil. Nanti kalau kamu copy, terus nanti kalau aku ngisinya Camus gimana? Ya kan? Nah, kamu print. Nah, tulisin dulu biografi. Kutipnya jangan lupa Gil. Titik duanya jangan lupa Gil. Nah, nah, kasih penghubung berarti koma. Komanya di dalam kurung Gil. Sorry, ini aku coret. Nah, berarti authors dalam kurung surname. Kipling. Kurung kotak, kurung kotak, kurung kotak, kurung siku. Sorry. Nah, Kipling. Oke. Nah, selain itu berarti else. Nah, oke. Jadi duanya jangan lupa. Nah, tadi kalau else dia minta inputan lagi ya kan gitu. Kalau nggak ada, dia kan minta inputan lagi nih. Ya. Berarti bukan print tapi input lagi gitu. Dia minta input lagi gitu. Formatnya sama kayak gini ya. Jadi coret. Jadi variabel sama dengan input. Formatnya kayak gitu, tinggal di kok. Bukan gitu, bukan. Printnya hapus saja gitu, printnya hapus. Itu bukan print, tapi itu inputan. Ya, printnya kamu hapus. Kurungnya juga. Ya, formatnya ikutin ini gitu. Formatnya ikutin ini. Jadi pertama kamu bikin variabel dulu gitu. Ya. Coba kamu ulangi ini, inputnya hapus. Coret. Ya. Kiplingnya kamu ganti. Nah, ganti apa? Bebas gitu, bebas beneran bebas deh. Ya, namanya variabel itu bebas. Kamu jangan terpatok. Kipling mau tulis buku gitu juga boleh. Ya, inputnya tadi apa gitu? Sambil baca soal aja. Sorry. Nih, sambil baca soalnya gitu. Nih, ini loh. Penulis tidak ditemukan. Sorry. Nih. Penulis tidak ditemukan. Ingin menambahkan. Nah, oke. Nah, itu kamu taruh di dalam inputnya. Di dalam inputnya di sini gitu. Ya, tidur aja. Eh,
Permisi, Pak. Bentar, aku screenshotin buat itu dulu aja. Nih, Agil, kayaknya Agil masih bingung. Bentar, Agil. Ini aku kirimin buat Agil. Ini Gil, aku kirimin kamu via chat. Aku ke Rehan. Gimana Rehan? Sebentar. Wih. Ya. Ini aku udah coba ini gimana ini? Don't tell me, no. Oke, good. Ini. Hmm, To save, well, wait, ya, Selamat oke. datang, student card. Akun pribadi, Jangan jadi soal sini. ambil buku, Satu, masukkan judul, alakan, utang, alakan. Asing dua, hapus. aksi tidak tiga, aksinya satu, input masukkan judul. Oke, student card, utang, dan kata pembaca student card. Oke, if dua, oh yang nomor dua kayaknya salah tuh. Jadi Maksudnya? kalau kembalikan buku berarti kan apa ya? Utangnya dihapus. Iya, Emang itu kamu hapus? iya, Oh ya, udah. if utang. eh Coba gini. Kalau lihat dari program kamu, coba kamu hapus yang nggak ada di student card. Error nggak? Maaf, yang mana? Coba kamu ini kan ada dua ya kan? Angka 324 sama nama belakang Smith. Coba kamu pilih aksi dua, tapi yang nggak ada di dictionary ini. Paham nggak maksud aku? Ah, Misal kamu hapus pop sih? Hapus huruf. Nah, huruf kan nggak ada di sini kan? Nggak ada di student card. Nanti ngebug nggak program kamu? Coba hmm, kamu play lagi. mhm. Nah, kamu aksinya dua. Dua. Nah, Langsung error kalau langsung dua. oke. Baik, kenapa? Tapi kalau satu gimana? Kalau satu error nggak? Rasanya enggak sih? Nah, oke. Oke, berarti kalau Jadi kamu perlu apa oh iya, ngefilter? harus pastikan kalau ada utang. Yes, that's right. Oke, hold up. Let's try that. If utang in Kalau bingung juga ya. Oke. student card. Ini pastikan aja. No, Ayo. don't do. Screw you, I guess. Oke, fine. Dua, satu, alasan. Oke ya, udah betul. Sampai jumpa lagi. Oke. Kurang itu aja sih, Rehan. Selebihnya kayaknya benar. Aku coba lihat Caroline. Hmm, 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 hmm. ambil buku, kembalikan buku, pulang. Hanya 3 answer 1. Masukkan judul, oke. Yes, let's go. Bisa? Bisa, Bisa, Rehan? bisa. Oke. Kartu pembaca, oke. Student card. If utang in student card. Del. Caroline itu utang line 11 itu harusnya kasih kutip. Ya enggak sih? Dikasih break apa kok bracket sih? Kutip.
Ah, Pak, Gimana? yang bintang itu dia apa sih yang dia mau? Yang nomor yang 6 dari ini. Dia maunya apa? Maunya Fahrenheit 451. Fahrenheit pas 451. Hati-hati. Oke, setelah itu, oke dia udah dan juga jika terjadi kesalahan selama eksekusi program ini tulis kesalahan. Oke. Oh, Nggak jadi make sense. kita tulis hasil print ya. Apa si program jika pengguna masukkan fiksi terlebih dahulu lalu Fahrenheit 451. Book title genre. Books fantasi. Oh, fantasi. Harusnya kesalahan nggak sih? Hmm? Harusnya kesalahan nggak sih tabelnya? Enggak sih ini karena itu fiksi itu kan fantasi. Berarti seharusnya fantasi udah ditambah ini. Seharusnya. Oh iya, ya, Ah ya betul. Ya betul. Iya betul. Oke, tapi wait, how do you what the operation? Six. Here we go again. Manually. Coba Caroline itu lem 15 hapus aja nggak apa-apa sih. Karena kan kalau 3 berarti udah auto keluar dari loop. Nah, terus itu print-nya kamu mundurin. Yes, that's right. Masukin judul. Coba masukin aja, Caroline. Angka atau apa gitu. Angka, nama belakang, tentang. Pak, Nah, permisi Pak. gimana ya? Ini yang nomor nomor satu bagian bagian 6 bagaimana? Nah, ini, oke, oke, I see. Pokoknya isinya yang ini adalah set elemen unik yang tidak terurut. Ini adalah set elemen unik yang tidak terurut. Hah? Coba ini di refresh saja gitu. Di refresh gitu. Kenapa dia di? Enggak itu. Oh ini punya Alif. Sorry. Itu ditampilin nggak bisa gitu. Karena kan kamu baru bikin dictionary aja. Nggak ada kata-kata print. Nggak bisa gitu. Iya. Caroline masih kendala bentar Caroline. Student card 324. Selamat datang, akun pribadi 1 ambil buku. 2 kembalikan buku 3 bulan. Well, hey, if hey 1 input masukkan judul, student card utang, type judul. Nah, kalau 2 if utang in student card, ya, del pakai pop bisa student card pop utang, oke. Print kartu pembaca student card, tindak. Gini Caroline, kenapa kamu awalnya pakai H1, pakai H, terus endingnya di line 14 kamu pakai tindakan. Ini kan nggak make sense banget gitu kan, nggak masuk ke loop ini nanti Caroline. Jadi tindakan kamu ganti H juga.
Biar nanti kalau dia keluh, dia kan nanti ke atas lagi. Nah, aduh apa ini Caroline? Hmm, elephant. Oh, I see. Kamu di sini pakai integer, di sini enggak. Berarti kan dia ke convert as string, jadi sebagai huruf. Coba lagi. Ah, indexing, pop utang. Coba pakai gel aja, Caroline. Gel, student card, save option. Ada. Pusing banget, Kak. Makasih, Kak. Oke, Caroline. Gokil banget, Sir, codingan saya. Ya, nggak apa-apa, Lip, nggak apa-apa. Aku memahami banget kok. Ya, biasanya aja, Lip, ya. Kan aku share recording, ya kan. PPT juga sama kunci jawaban. Aduh. Nasib, nasib. Emang masih hujan, Lip, di tempat kamu? Masih hujan? Nih, Lip. Masih hujan di tempat kamu. Oh, hujan deras. Udah nggak apa-apa, Liv. Nggak usah kecewa. Gil, tadi fotonya udah kamu save kan, Gil? Saya ini kan jamnya mau habis nih, Gil. Takutnya nanti kita live Zoom, fotonya belum kamu simpen. Kamu simpan dulu aja, Gil, fotonya. Yang nomor 5 ini. Shannon, nggak. Sorry, Shannon, nggak aku apa, lupa baca WA. Ya, Ren, sampai mana? Oke, nomor 5. Pak, Caroline.
Yes, gimana Ren? Ini maksudnya apa gimana? Wait, where is it? Ini kita harus diurutkan berdasarkan abjad. Maksudnya Yes, abjad apa? Ini application. Hah? apa? Nah, halo. Iya, iya, aku dengerin. Eh, kontestan, kalau kamu pengen nge-sort, harusnya sebelum di return ini loh. Sebelum kamu return tuh udah ke-sort. Jadi kamu bukan nge-sortnya di luar gitu, enggak. Nge-sortnya berarti di dalam function kalau kamu mau. Nomor 5. Oke. Oh, jadi abjad itu mas secara abjad ini kan kayak A, B, C gitu. Yes, that's right. Hmm. How do we do that? Bagaimana? Sebenarnya sih kalau aku lihat kunci jawabannya, nge-sortnya di function yang ini. Get artist, Nah, iya sih. nge-sortnya. Hmm. Oke, Caroline sampai mana? Nomor 5 sama ya? Oke, Alif. Oke, mantap banget codingannya nih. Okay, definitely complicated. How do I get sorted out? Oke, Get artist sorted out. Like it's sorted. well, answer Let's is see. not defined. That I wish there are code examples so I actually can Ini tell. kenapa print di sini? Ini answer. Ini answer, Gil. Hmm. So, masukkan nama Joy with A B C D E F G H I K L M N O P Q R S. Oh, oh, hmm, hmm. Wait, Joy. Wait, isn't it just Itu Agil kayaknya salah, Ji. Sampai jumpa lagi. S-nya gede, Gil. Akun pribadi satu. Atau pembaca. Masih nggak bisa. Oke, yang salah di mana? Saya menggunakan Smith. Selamat dat Selamat datangnya mana, Gil? Selamat datangnya mana, Gil? Bukan, bukan. Di sini, di bawah sini, Gil. Di bawah sini. Di bawahnya situ. Yes. Jangan lupa quotes. Kutipnya, Gil. Buka, tutup, buka, tutup. Gitu.
Oke. Yang penting Agil udah save gambarnya Agil. Karena ini waktunya udah habis, aku izin stop gitu Gil. Ya. Oke, saya malah baru share screen. Oke, sorry Gasan ya, aku nggak cek punya kamu tadi karena belum ada share screen-nya tadi. Oke ya. Oke teman-teman, ini aku izin stop ya teman-teman ya karena jamnya udah habis. Oke, aku izin stop. Ya teman-teman ya. eh Tadi apa ya? Aku sih mostly lihat punya Agil, ya sama Caroline yang lain. Nggak tahu deh. Tadi Ellen ada kendala restart mulu ya kan. Jason juga malah baru share screen. Alif susah sinyal. Oke, ya Bapak. Kayak biasanya nanti recording terus PPT kunci jawaban tetap aku share biar teman-teman nggak ketinggalan. Itu ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi next week hari Kamis jam 8 kayak biasanya. Ya gitu teman-teman. See you next week and bye-bye. Bye. Thank Bye you. Rehan. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Yuk, oke.